Pak Santo, bangun Pak, bangun. Sudah jam 6. Loh, Mas Mantri Mahfud mau kemana kok pakai baju putih? Wah, Ajeng bekerja Pak. Sudah jam 6 Pak. Terus gimana? Saya mau kerja teng Margolaras Pak. Di tempat Kementerian jenengan. Sosial. Nggih, tempat jenengan. Di Kementerian Sosial. Nggih. Namun jam Baru 6 Pak. lulus kok sudah kerja. Alhamdulillah atas bantuan dan belajar dari Pak Santo. Di Menteri PGJ. Nggih Pak. Di Menteri PGJ. Nggih. Wah, wah. Habis subuhan. Wah, nggih Pak tadi Habis subuhan tidur lagi. tidur lagi. Sudah jam 6 Pak. Assalamualaikum pemirsa. Ini Mas. Ini kan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Santo Mantri ODGJ, hari ini kabar bahagia Mantri Mahfud yang diwisuda pada tanggal atau bulan berapa tuh Mas? Bulan 7 Pak. Juli. Nggih, bulan 7. Pada bulan Juli 2023 Mantri Mahfud diwisuda dan sumpah janji profesi sebagai perawat di Universitas Muhammadiyah Kudus. Mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kudus atas ilmu-ilmu yang diberikan. Kalau saya kakak tingkatnya Mantri Mahfud, saya ambil nurse-nya. Kalau Mantri Mahfud ini di Ketiga. ya. Nggih. Awal mula perjumpaan Mantri Mahfud dengan Mantri Santo. Awal mula perjumpaan di rumah sakit Aisyah Kudus Pak. Praktek ya. Praktek pas saat praktek PKL. Terus setelah itu kegiatannya di magang di mana saja? Setelah itu magang teng rumah sakit Jiwa Surojo Magelang. Oh pernah. Nggih. Beliau pernah di rumah sakit. Nah waktu itu Mantri Santo sedang ngasih makan pemulung sampah di Kudus pada waktu praktek di malam hari. Kemudian saya minta tolong untuk megangi HP saya pada waktu konten. Kemudian Mantri Mahfud ini sudah lama sekali tidak ada kontak. Terus kemudian suatu ketika di kantor kami, tepatnya di Margolaras itu ada salah satu ODGJ yang kakinya patah karena keropos, sehingga kami membutuhkan caregiver atau perawat tambahan yang merawat selama ODGJ tersebut rawat inap di rumah sakit Mono Hadi Kudus. Salah satunya Mantri Mahfud ini yang saya hubungi. Kring kring kring. Assalamualaikum Mantri Mahfud. Waalaikumsalam Pak Santo. Mas Mantri Mahfud, andaikan menjaga ODGJ yang kakinya patah mau operasi, apakah sanggup untuk merawat dan jaga di rumah sakit Mas? Karena kami keterbatasan perawat. Nggih, siap Pak. Nah, sejak itu akhirnya berapa kali ya, sekitar bulan November sama Desember awal beliau ikut. Kemudian jelas juga kameramen Mantri. Ini resmi tanggal 1 Februari 2024 Allah berikan rezeki kepada Mantri Mahfud ini diterima di Kementerian Sosial, terutama untuk merehabilitasi sosial orang-orang dengan gangguan kejiwaan dan juga orang-orang yang keterbelakangan mental pun PPKS lainnya. PPKS apa Mas artinya Mas? Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Masya Allah. PPKS. Kalau PM? Penerima manfaat Pak. Penerima manfaat. Contoh PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu orang-orang yang bermasalah sosial itu apa saja? Yang pertama seperti orang dengan gangguan jiwa. Terus orang yang tidak mampu, kelompok
kelompok rentan atau lanjut anak yatim piatu, lanjut usia. Nggih. Nah, mulai bulan apa Mantri Mahfud ini mendaftar kerja seleksinya itu? Seleksinya menaruh ya, Pak, berkas Seleksi berkas ya? sekitar Desemberan, Pak, nggih. Sekitar Desemberan. bulan Desember Nggih. 2023 ya, akhir tahun Mantri Mahfud melamar ya, Nggih. melamar istilahnya mengirim berkas Nggih. di Margonda Respati di Kementerian Sosial. Kemudian sambil ikhtiar, sambil berdoa dan ngupayain ODGJ atau merawat ODGJ di jalan Mantri ya, di sehat jiwa, akhirnya mendapatkan panggilan. Coba kesan-kesannya pada waktu wawancara itu, persiapannya seperti apa? Mungkin ada tips-tips ya teman-teman yang mau wawancara kerjaan, karena seorang yang mau wawancara itu pasti akan ada rasa cemas, gemetar, grogi. Nah, kecemasan, stres ini merupakan respon alami, respon normal pada orang-orang yang sedang mengalami ketegangan, diantaranya seperti ujian, seleksi, wawancara. Nah, keterangan Mas Mantri Mahfud ini alhamdulillah ya, Allah berikan kemudahan, nanti support untuk selanjutnya mengabdi untuk orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Ya Mas, persiapannya seperti apa? Jam berapa berangkat wawancaranya itu? Persiapan ditelepon dari Margonda sekitar jam 11-an, Pak. 11-an siang. 11-an siang. Oh, berarti H-1 ya? Nggih, H-1 lah. Setelah itu disuruh hadir jam pukul 3 pada hari itu, Pak. Hari H. Nggih. Datangnya jam berapa? Saya persiapkan, Pak Mantri Santo kan merekomendasikan lebih baik melebihi mendahului, Pak ya. Mendahului Waktu lebih awal. Daripada telat. Ya, jadi yang pertama pemirsa, semuanya mungkin yang mau cari kerja ataupun yang sedang seleksi, terutama wawancara, itu tipsnya adalah jangan sampai terlambat dengan panggilan itu. Misalnya panggilannya jam 2 atau jam 1, berarti 1 jam sebelumnya sudah datang. Siapa tahu ada hujan, siapa tahu ada kendala di lapangan teknis, itu bisa dieliminir atau dikurangi resiko-resiko di jalan itu. Karena kalau telat itu sebagai penilaian. Kemudian untuk mengurangi rasa grogi, rasa takut dengan apa? Membaca bismillah, Pak. Ya, berdoa dan yakin Allah akan menolong. Nah, ditanya apa saja ketika pada saat niku pada waktu interview, Pak, interview atau wawancara. Ditanya persiapan, bersediakah bekerja di sini, pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui pada saat belum bekerja. Seperti apa pengalamannya? Pengalamannya seperti belajar magang, magang kali sosialisasi yang pernah diajarkan oleh jenengan, seperti sosialisasi. Di mana saja magangnya itu? Di RSC mana? Magangnya pertama di Rumah Sakit Surojo Magelang, Kudus. Magelang. Terus setelah niku Panti Margo Mukti Rembang. Setelah niku tempat Beni. Beliau juga pernah ke Yayasan Dava ya, membantu Arifin, membantu ODGJ dan anak berkebutuhan khusus di Dava Kudus. Terus setelah niku yang niki terakhir menjadi caregiver. Itu perawat tambahan atau yang mendampingi ODGJ ya di luar jam dari kerja kami itu. Sifatnya sementara ya Mas? Nggih, Mas, sementara. Berapa tim ya? Kemarin 3 ya? 3, Pak. Nah, 3 tim, kemudian merawat ODGJ yang sakit di Kudus. Nah, kemudian Allah berikan rezeki kepada Mantri Mahfud. Ini lulus, diterima di Kementerian Sosial.
Ayo kita uji pertanyaan, kira-kira bisa menjawab tidak ya kalau seandainya Mantri Santo ini wawancaranya. Ini udah lulus nih, tapi ini hanya bercanda-canda saja. Seandainya Mantri Santo ini sebagai yang menyeleksi Ini pakai lagu. pakai lagu. Mas Mahfud, Halo Mbak, di manakah di sini Pak. kamu kerja sebelumnya? Tak 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 gung. Sebelumnya saya ikut dengan Pak Mantri Santo. Dan juga magang di mana? Sebelumnya pernah magang di Rumah Sakit Jiwa Surojo Magelang, di Panti Margomukti Rembang, dan tempat ABK anak berkebutuhan khusus di Kudus Pak. Apa itu ABK Mas Mantri Mahfud? ABK adalah anak yang Sambil berkebutuhan dilakukan khusus. Mantri Mahfud. ABK adalah ABK adalah anak. anak berkebutuhan khusus. Nggih. Apa jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu, Mantri Mahfud? Down syndrome. Down syndrome itu apa? Kelainan apa? Down syndrome niku bisa diartikan 1000 wajah, Pak. Kayak wajahnya Nggih, mongoloid, Cina, nggih, idiot kayak ideal, nggih, retardasi seperti mental. retardasi mental. Apa itu retardasi mental, Mantri Mahfud? Sudah lulus harus tahu. Retardasi mental, Keterbelakangan mental, Pak. mental. Keterbelakangan mental. IQ-nya tinggi Rendah. atau rendah? IQ rendah, Pak. Apa itu ODGJ? Orang dengan Dilakukan Totri. Apa itu ODGJ, Mantri Mahfud? orang dengan gangguan jiwa, Pak Mantri Santo. Apa ciri-ciri orang gangguan kejiwaan, Mantri Mahfud? Yang pertama, mengalami halusinasi. Halusinasi, apalagi Halusinasi, isolasi sosial isolasi sosial atau menarik menarik diri, diri, apalagi berperilaku kekerasan perilaku kekerasan atau atau ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk, apalagi isolasi sosial, HDR, harga diri apa rendah. itu pemirsa nggak tahu hadir. Harga diri rendah, Pak. Ya, harga diri rendah. Wah, luar biasa ya. Pertanyaannya banyak banget dan bisa menjawab. Seandainya ada orang yang sakit gangguan jiwa, lalu ngamuk-ngamuk, dar, nggak mau minum obat, keluarganya kesusahan membawa ke rumah sakit. Apa yang Mantri Mahfud lakukan di desa itu? Pertama, memarani, Memarani. Apa itu memarani? niku lho, Pak. Menghampiri, Pak. Menghampiri atau berkunjung? Berkunjung, mengunjungi, Pak. Mengunjungi. Ketemu sama siapa, Mantri Mahfud? Mengunjungi. Yang pertama ada keluarga pasien. Keluarga pasien atau aparat desa setempat? Aparat desa, nggih. Aparat desa minta izin. Minta izin. Ingkang nomor kalih yang kedua nopo, Mantri Mahfud? Komunikasi kepada keluarga terlebih dahulu. Komunikasi kepada keluarga. Nggih. Seandainya tidak diizinkan, Kita merekomendasikan yang terbaik terhadap. mana lagunya? Kita merekomendasikan yang terbaik kepada keluarga tersebut. Seandainya mau, apa yang dilakukan? Yang dilakukan memberikan informasi yang baik terhadap keluarga pasien agar pasien bisa berpikir kembali supaya Dibawa kemana? dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Andaikan berontak, apa yang dilakukan? Andaikan berontak, kita waspada terlebih dahulu kepada pasien. Kita menyiapkan teman-teman untuk
menjaga pasien atau membantu, membantu memegangi, memegangi. diikat boleh kah? Boleh ketika darurat. Kedaruratan. Ya. Jadi materi Mahfud ini saya tanya-tanya tentang penanganan ADGT. Yang terakhir, apa penyebab orang gangguan kejiwaan itu kambuh? Kalau nggak bisa jawab berarti nggak lolos. Wah, kambuh penyebab kebanyakan pikiran, Pak. Penyebab Atau kambuh depresi. diantaranya penyebab kambuh diantaranya Penyebab kambuh diantaranya 1. 1. Depresi. Depresi. 2. Kebanyakan pikiran, Pak. Pikiran Pikiran berat. berat, Ya. memikir. Dibully diajak bisa. Bisa, Pak, dibully. Apalagi tidak mau mandi. Kalau tidak mau mandi itu lah gejala toh, Bos. Tidak mau minum obat. Ya. Tidak mau minum obat. Demikian materi Mahfud perjuangannya menunggu dari bulan Desember ya. Desember, Pak. Desember. Materi Santo mengucapkan banyak terima kasih selama materi Mahfud menjadi kameramen. Ya, untuk saat ini karena materi Mahfud sudah bekerja di Kementerian Sosial, sehingga untuk membantu kontennya materi Santo ini hanya di saat libur-libur saja. Mohon doanya materi Mahfud bisa ilmunya bermanfaat untuk orang gangguan kejiwaan, ilmunya bermanfaat untuk menolong sesama. Materi Santo mengucapkan selamat. Saya mudah-mudahan berkah. Terima kasih kepada jenengan dan juga teman-teman, Pak. Doa-doanya ya. Doa-doanya. Terima kasih teman ya. 12.500 subscriber telah mendoakan Materi Mahfud rezekinya lancar. Semoga juga dan si Arifin juga mendoakan kami. Mudah-mudahan doa-doa kalian kembali untuk kalian juga. Pada teman-teman, semoga rezekinya tambah lancar juga, yang terbaik buat teman-teman, Pak. Ya, kita doakan ini hari pertama. Hari pertama Materi Mahfud bekerja di Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dong. Si siapa? Si Arifin aja bisa nyanyi. Lagunya yang penuh dengan semangat. Jangan menyerah. Jangan menyerah, putus asa apa yang? Syukuri apa yang ada. 1, 2, 3. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pak. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Pokoknya jangan menyerah, Pak. Teman-teman jangan menyerah semua pokoknya. Satu tembang untuk Materi Mahfud yang sudah lolos untuk bekerja. Kita doakan pengabdiannya pada orang gangguan kejiwaan nanti berhasil, berkah ya. Amin. Rezeki dari manapun disyukuri. Seperti itu ya. Ler iler tanture wes sumiler ta ijo royo